Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh PNBS. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang hari ini ditutup menguat 2,63% ke harga 780. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dalam broker summary-nya BJTM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Akhirnya BJTM tutupannya di 780 ya. Jadi apakah ini ada potensi breakout? Potensi ada. Terdekat dia nutup gapnya di 800. EMA 20 sudah di breakout ya. Sudah bertahan. EMA 60-nya juga sudah di bawah. Dan EMA 20 sudah cross ke atas EMA 60. Dan EMA CD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, bercat di atas 0 juga terbentuk, dan volume makin meningkat. Jadi ini ada potensi untuk dia breakout dan targetnya minggu ini bisa sampai 800. Jadi yang sudah hot ya bisa tetap di hot, yang tektokan yang mungkin ketinggalan atau TP ya nggak masalah juga ya. Tunggu aja, pasti BJTM ngasih kesempatan. Kalau nantinya Kompim breakout 780, BJTM itu konsolidasinya di atas sini. 780 jadi support, resistannya 820. Dan potensi gap minggu ini ditutup. Nih, gap di 800. Jadi kalau naik ke 800 kan sekitar 2,5% lebih ya, sampai 3%. Yaitu potensi ditutup. Kalau saya lihat loh ya. Jadi apakah menarik? Menarik untuk BJTM ini. Potensi juga cup and handle kan. Jadi kalau Kompim ya targetnya bahkan 880 bisa atau dia uji resisten semenjak 24 Februari 2021 nih ya. Ini bahkan dari Januari dia gagal lewat dan turun. Ini kan dia gagal lewatnya 960. Jadi seperti itu untuk BJTM. Apakah masih bisa beli di harga sekarang? Biasanya seperti itu pertanyaan kan. Sudah sahamnya naik baru nanya apakah masih bisa beli? Kenapa kemarin nggak beli di bawah? Ya kalau dibalik pertanyaannya kan, jangan suka ngejar harga, beli di bawah sabar. Kalau ngejar harga seperti ini, kalau dibawa ke bawah kan rugi waktu. Kadang trader itu nggak sabaran. Kalau nggak sabaran itu scalping. Kalau main swing trade ini sabar, beli di support, nanti dia naik baru hold, baru TP kan seperti itu. Kalau yang pengen cepat itu scalping, cepat. TP cepat cut loss juga kalau nggak sesuai skenario. Kan hitungan scalping tuh nggak nyampe 10 menit. Bahkan detik pun bisa profit 1-2%. Nah, tektokin. Jadi seperti itu. Ya, untuk BJTM kalau harga sekarang wait and see aja dulu. Kalau nitip sendal ya boleh juga, atur aja bagaimana strateginya. Karena potensinya BJTM ini akan terus naik uptrend sampai kemungkinan Mei. Cuman uptrendnya kan pelan, nggak langsung signifikan, tapi bisa jadi juga signifikan. Itu tergantung market makernya. Kalau dia nggak mau cepat-cepat ya paling dikonsolidasi 2 bulan, nanti di atas 780 sampai 820 nih konsolidasi baru mendekati RUPS atau mendekati bagi-bagi dividen dinaikkan. Targetnya ini bisa sampai kalau Kompim cup and handle ya 880 itu tercapai. Tapi terdekatnya minggu ini peluangnya ke 800. Itu kemungkinan ditutup gapnya minggu ini. Jadi seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua ada BJBR yang hari ini ditutup naik tipis 0,71% ke harga 1405. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BJBR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR ya bagus. Ini bisa valid juga dia karena kemarin dia jebol kan hari Jumat. Tapi hari ini dia naik lagi tuh. Kemungkinan besok itu kalau market mendukung rebound juga nih. Targetnya 1450 untuk BJBR. Jadi menarik nggak BJBR? BJBR ini menarik. Kalau Bapak Ibu nekat beli di harga sekarang juga risk rewardnya itu masih bisa ditoleransi. Itu paling cut loss-nya 4,49%, jebol 1350 jual aja. Target profit kemana? Kalau Bapak Ibu time frame-nya bisa lebih lama, mungkin 1-2 bulan, 3 bulan ya, tarik aja di 1500. Kenapa saya bilang 1-3 bulan? Ya nggak tahu juga marketnya mau nggak naikin dengan waktu cepat. Tapi kalau Bapak Ibu yang sibuk kerja nggak bisa mantau market dan beli, kalau dapat 3 bulan pun 6% itu sangat besar. Jadi seperti itu. Untuk BJBR kalau mau profit cepat
dan nilainya besar tuh ya jangan di BJBR BJTM karena mereka ini saham lambat gerak dan nggak terlalu volatil, saham-saham defensif. Jadi seperti itu ya. Untuk BJBR kalau saya lihat arahnya juga ke atas karena sudah breakout trend, line downtrendnya ini ya pelan-pelan 1500 terdekat, kalau itu di breakout 1600 dan bisa kembali ke 1800 karena ada pola cup and handle kalau di confirm breakout 1500. Jadi 1500 tuh angka psikologis. Kalau dia breakout itu rally, targetnya bahkan 1800, jadi bisa naik 20% untuk BJBR. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retrace bisa seperti ini. Nah, kan dia itu terdekatnya 1660 sampai 1680, bahkan bisa ke ya 1900, 1800, 1900 kalau dengan Fibonacci retrace. Tapi kalau dengan teori cup and handle 1800 itu bisa ya. Jadi menarik kan? Ya tinggal cut loss aja, nggak usah peduli. Pokoknya kalau dia jebol lagi 1350 jual dulu aja. Kalau mau hot siap rugi waktu nggak masalah juga di hot BJBR ya. Cuman ya harus siap sabar nunggu dia balik itu. Jadi seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga. Ada BRIS yang hari ini ditutup menguat 3,23% ke harga 1755. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BRIS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS sepertinya ini benar-benar terjadi correctionnya ABC ya. Dan setelah dia menyentuh harga C-nya ini 1500, dia terus naik dan nggak pernah turun lagi kan. Dan juga itu ada pola cup and handle. Jadi kemana arahnya itu potensi besar 1900, semoga minggu ini tercapai ya. Cuma harus naik sekitar 8%. Ya semoga. Dan kalau itu di breakout 1900 udah potensi untuk BRIS lanjut uptrend ya. Potensi. Jadi apakah menarik? Menarik. Apakah bisa spekulasi buy? Bisa. Tinggal cut loss kalau dia jebol 1700, cut lossnya sekitar 5%. Ya udah bisa lah toleransi ya. TP-nya terdekat 1880. 7% sampai 1908%. Nih, risk reward-nya juga menarik kan? Cut loss-nya tadi sekitar 5%, TP-nya di 7 sampai 8%. Jadi risk reward-nya 1 banding 1,5. Dan apalagi kalau dia breakout 1900 sudah siap-siap 2000 sampai 2200. Jadi menarik untuk BRIS juga sudah saya rekomendasikan dari harga bawah di bawah 1600. Ya udah hot juga, kalaupun yang TP di TP2 saya lupa berapa TP2-nya 1800 kalau nggak salah. Ya nanti kalau mau TP ya nggak masalah juga kalau mau TP. Ya kalau mau di hot ya yang penting ya punya dari bawah. BRIS ini kalau dia turun dari 1700 ya mending TP, jangan ditahan-tahan. Jadi seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang hari ini ditutup menguat 0,6% ke harga 1520. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Agro di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro juga bagus, kembali di atas 1400 dan yaitu pola cup and handle-nya juga terkonfirmasi breakout. EMA 20-nya, EMA 60-nya masih di atas ya. Tapi ini pelan-pelan Agro naik. Target Agro minggu ini 1600. Kalau itu di breakout bagus, tapi hati-hati kalau dia fall breakout bisa jadi itu pola important and shoulder. Jadi dia gagal melewati 1600 misalnya turun, ya jaga nih di 1400 nih beli aja karena dia bisa membentuk head sebelah sini terus naik dan baru konfirmasinya ya bisa sampai 2000. Kalau nanti misalnya putar konfirmasi pola important and shoulder. Tapi kalaupun nggak seperti itu, dia langsung breakout juga 1600, ya tetap peluangnya 1800 sampai 2000. Jadi seperti itu. Agro juga sudah dari bawah ya, sudah lumayan tuh hot. Kalau masih pegang, jadi harga sekarang mending wait and see dulu aja. Nggak ideal kalau baru beli. Ini kan harga tanggung. Jadi seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham kelima. Ada BBKP yang hari ini ditutup terkoreksi 0,7% ke harga 208. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP kalau saya lihat juga masih aman selama di atas
280 270 yaitu toleransinya. Area support lebih bagus lagi ya memang di atas 300, tapi kan dia terus gagal nih. Ya lihatlah 1-2 hari ke depan atau minggu ini kalau BBKP itu bisa tutup di atas 300 itu menarik, minimal hari Jumat ya. Kalau dia breakout 300 itu siap-siap potensinya bisa lanjut uptrend ya. Area konfirmasinya memang dia udah bertahan tuh di atas EMA 60-nya ini. Ya tinggal nunggu breakout 300, EMA 20-nya juga golden cross EMA 60, ya siap-siap rally. Targetnya minimal tutup gap di 340 dan bisa ke 410 nutup gap keduanya. Jadi apakah menarik? Ya menarik. Kalau mau beli juga tinggal cut loss kalau BBKP ini turun dari 270. Dari harga sekarang itu cut lossnya paling mentok 6%. Target profit 300 itu 18 poin. Lumayan kan, 6% juga lebih. Ya segitulah kalau mau, dan bahkan bisa BBKP ini kalau breakout 300 tadi ke nutup gapnya 340. Jadi menarik, harga sekarang menarik, yang penting sabar aja. Ya, kalaupun dia konsolidasi di area ini ya udah hold aja selama nggak turun dari 270. Daripada Bapak Ibu nggak sabaran kejar harga, udah bawa turun kan rugi waktu. Jadi ya inilah kesempatan kalau mau beli, tapi disclaimer on ya. Keputusan di tangan masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk BBKP langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang hari ini ditutup juga menguat 3,55% ke harga 1020. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya BNGA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA akhirnya breakout juga harga psikologis 1000. Apakah ini valid? Sepertinya valid karena volume meningkat. Jadi kemana arahnya? Arahnya terdekat 1050 sampai 1100. Kalau baru beli di harga sekarang bisa nggak? Bisa. Di 1000 sampai 1020 ini masih bisa beli. Tinggal cut loss saja kalau udah jebol 1000. Karena nggak valid false breakout. Jadi potensinya bisa aja dia konsolidasi lagi. Supportnya 950 dan resisten 1000. Jadi seperti itu. Kalau mau ya dia koreksi tipis saja 1 hari terus lewat lagi. Mantul dari support 1000. Karena volume juga meningkat dan BNGA ini diakumulasi oleh Credit Suisse, BKYU top 3-nya. Tapi yang akumulasi hari ini kan ada si Credit Suisse. Jadi seperti itu. Untuk BNGA langsung saja ke saham terakhir. Ada PNBS yang hari ini ditutup terkoreksi 2,66% ke harga 73. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya PNBS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBS gimana? PNBS masih aman selama di atas 70. Jadi nggak perlu lagi nunggu sampai 65 ya. Harusnya itu besok atau lusa PNBS itu bisa breakout 80. Kalau dia bisa breakout 80 ini menarik ya. Dia terkonfirmasi breakout, ya siap-siap rally dan targetnya kembali bisa ke 100. Jadi masih bisa naik tuh 25% kalau beli dari 80. Bisa nggak beli di harga sekarang? Bisa. Atur aja. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai jebol 65 baru cut loss juga nggak masalah. Cuman cut lossnya cukup dalam kan. Ya yang penting money manajemennya bener lah. Diatur, jangan di lamsam. Kalau lamsam bisa nggak boleh. Penting siap cut loss berapa tuh? 15% atau 13%. Target profitnya kemana? Ya 90 lah, terdekat 21%. Jadi risk rewardnya hampir 1/2 kan. Apalagi ke 100 tuh 1/3 hampir 3 ya. Jadi seperti itu juga bisa. Yang penting money manajemennya benar diatur. Jadi seperti itu. Nggak masalah kalau 3%. Anggap aja uang belajar ya 3%. Teman kalau dananya makin besar juga ya. Misalnya di atas 100 juta, 200 juta beli 13% kan juga lumayan. Ya biasanya itu yang ganggu psikologi. Tapi kalau Bapak Ibu nekat pakai modal besar tuh harusnya siap juga cut loss besar. Persentase 13% tuh masih wajar. Kalau money manajemennya benar. Kalau lamsam duit satu-satunya ya itu terlalu besar ya kalau lamsam. Tapi kalau lamsam satu lot juga ya nggak besar ya. Jadi kalau mau aman tunggu di atas 80. Tapi kalau nekat beli di harga sekarang bisa juga tuh. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai.
Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, di tanggal 27 Februari saya akan adakan kelas. Nanti saya ajarkan cara bagaimana screening sahamnya untuk scalping, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan juga paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya, dan menganalisa bandarmologi end of day, arah hunter, ARB hunter. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau DM aja Instagram Borneo Trader. Dan juga bagi Bapak Ibu yang cuman mau rekomendasi saham, saya pilihkan saham-saham yang berpotensi setiap harinya. Bapak Ibu tinggal ikutin, saya buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.